Ya, kita akan mulai membongkar CPU. Ya, Inilah isi dari CPU. ya, inilah isi dari CPU. Kita lihat, wah, banyak sekali kabel-kabel pada berantakan. Ya, pertama kita cabut dulu semua kabel yang tertancap di motherboard. Dan komponen yang lain. Ini kabel power supply ke hard disk. Di sini juga ada kabel dari DVD room ke motherboard. Ya. Ini dia kabel dari power supply yang memberikan arus listrik ke motherboard. Sangat alot pemirsa. Ya, akhirnya lepas. Dan ini kabel yang dari fan prosesor ke motherboard, pendinginnya. Perawan ternyata. Ini juga ada dari power supply. Ya, semua itu dari power supply, kekuatan listriknya. Nih sumbernya. SATA. Ini kabel fan-nya. SATA. Pastikan semua kabel telah terlepas. Di sini ada kabel audio. Ada juga kabel speaker. Di sini fan. Ya, seperti inilah. Pastikan dulu semua kabel terlepas dari motherboard agar lebih gampang untuk membuka semua. Ini chipset pendingin. Ada juga RAM. Ini VGA. Hard disk. Dan yang terpenting adalah motherboard yang akan kita bahas nanti. Ya, inilah penjelasan tentang motherboard. Di sini ada soket prosesor. Dan yang sebelah sini bisa kita lihat di sini untuk berdirinya RAM. Ini ada juga tempat inilah yang akan menyalurkan listrik dari power supply untuk menuju motherboard. Di sini juga dari power supply untuk membantu menyalakan prosesor. Kemudian di sini untuk kita pasangkan DVD room. Sebelahnya ada SATA untuk hard disk. Dan yang kecil-kecil ini di sebelah sini pertama untuk tombol reset, power, LED juga di sini semua. Di sini ada USB port. Ada 3, terserah mau pilih yang mana. Ada juga CMOS di sini, baterai CMOS. Di sini ada audio untuk suara. Kemudian ini PCI. Masih PCI, belum PCI Express. Dan ini ada 3 soket VGA. Kemudian di sini ada banyak sekali port. Masing-masing port berfungsi berbeda. Yang pertama dari atas sendiri. Di sini untuk tempat masuknya keyboard dan mouse. Kemudian ada monitor di sini. Ada USB 4 serta untuk jaringan network. Dan yang terakhir ini untuk ya speaker bisa, audio bisa, semua masuk ke sini. Ya, itu
penjelasan kami tentang motherboard, kita akan berlanjut ke pemasangan motherboard. Ya, berikut langkah-langkah untuk memasang komponen pada motherboard. Ya, yang pertama dulu ada chipset atau prosesor. Di sini kita lihat ada arah panah. Kita samakan dengan yang ada di soket prosesor. Ya, ini namanya soket prosesor. Kita pasang. Kemudian kunci dengan pasti sampai berbunyi klik. Kemudian di atas prosesor kita pasangkan pendingin ataupun heatsink. Dan tancapkan pada pojokan sini. Oke, setelah itu ada RAM. Kita pasang pada soket RAM yang tersedia pada motherboard. Di sini tersedia ada 4 soket. Bebas mau pilih mana pun juga bisa. Dan dalam pemasangan RAM kita perlihatkan pada tengah RAM harus dipaskan dengan pada soket RAM tersebut. Oke, kita pasang. Ingat sampai berbunyi klik juga. Oke. Ya, kita di sini kembali buat memasang komponen-komponen pada motherboard, terutama kabel-kabelnya. Yang lain pada udah kepasang, tinggal ini dari power supply ke motherboard. Pasang yang kenceng. Terus ada yang dari DVD ROM, pasang kembali. Hard disk jangan lupa. Nah, ya. Terus yang di sini USB terpasang, kemudian speaker, audio. Ya, ini adalah komponen yang sulit di sini. Pusing mikir. Kemudian pasang semua. Tinggal yang ke hard disk. Dari power supply pasangkan ke hard disk. Nah, prosesor pasang. Kemudian cek satu persatu, barangkali ada yang belum terpasang. Hard disk oke, DVD oke, power supply semua tertancap, tinggal ngerapiin aja. Cuman nggak ada karet jadi ya nggak usah rapiin. Oke, sekian pemasangannya dan kita tutup kembali. Langkah selanjutnya akan kita coba dengan menyalakan komputer ini. Ya, sekarang kita akan mencoba setelah kita tadi udah ngerakit sekian lama, kita coba nyalakan komputer ini sama-sama. Kita coba. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, sip. Nah, ini udah nyala. Kita lihat, tinggal nunggu monitor. Nah, udah booting. Starting Windows. Jadi ya. Jadi no. Yuk. Ya, ini udah masuk ke user, tinggal ketikkan password Rahman21. Oke. Ya, inilah tampilan setelah kita tadi bongkar pasang apa segala macem kita pasang, dan inilah hasil akhir kita. Oke. Bye. Ya, sekian tutorial perakitan komputer dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wayo.